Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pulse oximetry dan elektrokardiogram atau EKG. Dengan anggota kelompok, yaitu saya, Adistiana Rizky Sukmaningrum, dengan NIM P27240021003. Saya Anissa Safitri Damayanti dengan NIM P27240021009. Saya Arya Daniel, NIM saya P27240021012. Nama saya Nuri Indah Azizah dengan NIM P27240021025. Pulse oximetry. Pulse oximetry adalah perangkat kecil yang biasanya diklip di atas ujung jari Anda atau klip di cuping telinga Anda menggunakan pembiasan cahaya inframerah untuk mengukur seberapa baik oksigen mengikat sel darah merah Anda. Oximeter dapat melaporkan kadar oksigen darah melalui pengukuran saturasi oksigen yang disebut saturasi oksigen kapiler perifer atau SpO2. Fungsi oximeter. Oximeter adalah perangkat elektronik yang mengukur saturasi oksigen yang dibawa dalam sel darah merah Anda. Pulse oximeter dapat dipasang di jari tangan, dahi, hidung, kaki, telinga, dan di jari kaki. Perangkat kemudian dapat digunakan kembali atau dibuang. Cara kerjanya adalah dengan menjepitkan pada jari tangan, lalu nantinya sensor yang terpasang pada alat oximeter ini akan mengevaluasi jumlah sel darah merah yang bertugas menyangkut oksigen ke jantung, lengan, atau kaki. Cara menggunakan: 1. Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan oximeter. 2. Tempelkan oximeter di jari. Penggunaan oximeter tidak akan menyakitkan. 3. Pastikan Anda tidak memakai cat kuku atau kuku palsu pada jari yang akan ditempeli oximeter. 4. Pastikan tangan kondisi hangat. Kemudian istirahatkan tangan di dada selama 5 menit. 5. Nyalakan oximeter. 6. Kemudian pasang klip oximeter di jari telunjuk atau jari tengah. 7. Perhatikan angka pada oximeter. 8. Ketika angka-angka pada oximeter telah berhenti berubah, tulis angka tersebut dalam selembar kertas. 9. Pada angka dengan tulisan PR BPM merujuk pada seberapa cepat jantung berdetak. 10. Sementara pada angka dengan tulisan SpO2 merujuk pada kadar saturasi oksigen dalam darah. Cara membaca oximetry sangat mudah karena pada layar oximetry tertera dua indikator yang berbeda pada finger pulse oximetry, yaitu SpO2 dan HR. Pertama, SpO2 yang menunjukkan kadar oksigen dalam darah, sedangkan HR atau heart rate menunjukkan jumlah denyut nadi atau detak jantung. Dari hasil angka tersebut dapat dilihat saturasi oksigen normal ketika nilai berada di angka 95% atau lebih. Sementara itu, saturasi oksigen di bawah 92% masuk golongan kekurangan oksigen atau hiposemia. Selanjutnya EKG atau elektrokardiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik atau jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Kegunaan alat EKG: mengevaluasi kesehatan jantung seorang baik sebelum maupun sesudah menjalani operasi jantung, mendeteksi gejala masalah jantung seperti nyeri dada, jantung berdebar, napas pendek, sesak napas, cepat lelah, pusing, dan pingsan, mencari tahu penyakit yang mungkin saja menyerang jantung seperti aritmia, serangan jantung, penyakit jantung koroner, dan kardiomiopati, mendeteksi kondisi lain yang bisa mempengaruhi organ jantung, misalnya saja gangguan keseimbangan elektrolit dan penyakit paru.
Memantau fungsi alat pacu jantung yang dipasangkan ke tubuh, apakah bekerja secara optimal atau tidak. Prosedur kegunaan EKG. Sebelum EKG, 1. Mencukur bulu halus yang ada di sekitar dada. Mengenakan pakaian yang mudah dilepas, misalnya kaos atau kemeja berkancing. Melepaskan semua benda logam yang menempel di tubuh. Contohnya saja perhiasan, jam tangan, dan benda logam lainnya. Saat EKG, perawat akan menempelkan beberapa elektroda di lengan, kaki, dan dada. Elektroda yang ditempelkan ke tubuh Anda sudah terhubung ke layar monitor yang berguna untuk merekam aktivitas kelistrikan di jantung. Aktivitas kelistrikan di jantung kemudian akan ditampilkan ke layar monitor dan hasilnya akan dicetak pada selembar kertas. Selama tes berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk berbicara dan menggerakkan anggota tubuh. Setelah EKG, secara umum, tes ini bersifat aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Itu sebabnya, setelah Anda melakukan tes EKG, Anda bisa langsung beraktivitas seperti sedia kala. Namun rasa tidak nyaman mungkin muncul ketika elektroda dilepaskan dari kulit. Tidak perlu khawatir, rasa tidak nyaman itu umumnya hanya sebentar dan akan segera hilang setelah prosedur ini selesai dilakukan. Jenis-jenis elektrokardiogram EKG. Tes elektrokardiogram EKG terbagi menjadi beberapa jenis dan yang paling umum adalah EKG standar, tapi terkadang EKG standar tidak cukup efektif dalam mendeteksi keluhan jantung, kelainan jantung. Sehingga diperlukan tes elektrokardiogram lain untuk memastikan diagnosisnya. Jenis tes EKG lain yang dimaksud antara lain street test, berbeda dengan tes EKG standar. Perekaman aktivitas kelistrikan di jantung menggunakan street test dilakukan ketika Anda sedang beraktivitas, misalnya saja mengayuh sepeda statis atau berlari di atas treadmill selama tes berlangsung. Holter monitor. Holter monitor adalah perangkat kecil atau portable yang digunakan untuk merekam aktivitas kelistrikan di jantung selama periode 24 atau 48 jam penuh. Alat ini biasanya disarankan untuk mereka yang mengalami kondisi seperti aritma gangguan irama jantung. Event monitor. Pada dasarnya alat ini serupa dengan Holter monitor. Bedanya event monitor hanya dipakai ketika waktu-waktu tertentu saja. Misalnya saat merasakan gejala gangguan jantung. Cara menggunakannya pun mudah. Anda tinggal menekan tombol recorder untuk merekam segala aktivitas listrik pada jantung selama beberapa menit. Tapi ingat, Anda harus menekan tombol setiap kali merasakan gejala gangguan jantung. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai pulse oximetry dan elektrokardiogram. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.